Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ada di antara beberapa penanganan yang berkaitan dengan arwah, dengan seseorang yang telah meninggal, dengan jenazah di kalangan umat Buddha. Salah satunya adalah dengan dikremasi atau diperabukan. Di antara penanganan-penanganan yang lain seperti penguburan, kemudian juga ada yang lain ya. Namun yang biasa, yang umum di Indonesia adalah penguburan dan kremasi atau perabuan. Tujuan dari kremasi atau perabuan jenazah yang telah meninggal, yang pertama menurut ajaran Sang Buddha, untuk mempermudah pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Jadi unsur pembentuk jasmani kita yang terdiri dari fisik, ya sebetulnya fisik ya dan non fisik. Dalam tubuh kita ada unsur air, ada unsur panas, unsur angin, unsur padat. Dengan dibakar itu mempermudah proses pengembalian ke alam semesta. Ya, unsur air dibakar langsung menguap ya, dan unsur-unsur yang lain ya, unsur padat ya. Kemudian setelah dikremasi, apabila keluarga itu masih menginginkan mempunyai objek penghormatan terhadap orang tuanya yang telah tiada, ada yang sebagian itu dititipkan di tempat penitipan abu agar secara emosional itu lebih dekat lagi dengan orang tuanya. Jadi hari-hari tertentu keluarga bisa mengunjungi tempat-tempat penitipan abu yang ada di wihara maupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian setelah mengunjungi, bukan sekedar mengunjungi saja, namun biasanya juga membawa aneka macam persembahan-persembahan makanan-makanan. Sekalipun makanan itu disajikan di depan abu ya, itu sampai berapa hari pun sebetulnya tidak berkurang juga ya, karena sudah jadi abu ya, tidak mungkin akan makan lagi. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya bagi yang mengirim maupun yang dikirim. Menurut ajaran Sang Buddha tetap ada nilai manfaatnya. Makanan-makanan itu sebagai alat bantu ya, sarana untuk menyatakan bakti dan hormat orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Arwah almarhum tahu, sekalipun saya sudah meninggal, saya tetap diperhatikan, tetap dikasih makan, tetap dilayani. Ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah itu akan mengkondisikan arwah itu untuk terlahir di alam bahagia. Salah satunya dengan bantuan yang hidup ini mengkondisikan arwah mempunyai perasaan bahagia. Di samping memberikan sajian makanan, kita juga memanjatkan doa. Sekiranya orang tua kita yang telah meninggal, ibarat mau melakukan satu perjalanan, bekal itu belum cukup, belum memadai, kita bisa menambah bekal itu dengan memberikan doa. Doa itu tidak cukup sendiri juga, kita pun juga memohon para makhluk suci, para Buddha. Buddha Amitabha di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku, surga Sukawati. Sudah menjadi keinginan dan setiap orang di dunia ini hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Agama apapun meyakini itu dan berusaha agar setelah mati kita masuk surga. Bermacam-macam cara dan upaya bagaimana kita bisa menikmati alam bahagia, alam surgawi. Di samping kebajikan-kebajikan yang dimiliki beliau, juga didukung dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan atas nama yang meninggal. Di dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa, jasa-jasa baik
perbuatan-perbuatan baik yang kita perbuat ini itu bisa disalurkan ke saudara-saudara kita, ke leluhur-leluhur yang telah tiada, akan mengkondisikan perasaan bahagia ya. Namun bukan berarti kalau sering kita melakukan pelimpahan jasa, menyalurkan jasa, terus kebajikan dari seseorang itu berkurang. Tidak demikian. Semakin sering kita melakukan kebajikan atas nama leluhur, semakin bertambah kebaikan kita. Rasa bakti kita semakin kuat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dan juga penghormatan yang layak tempat ini, jadikan tempat penghormatan kepada leluhur yang telah tiada, wihara memfasilitasi para umat Buddha dan para simpatisnya agar selalu memelihara rasa bakti dan hormat itu. Dan juga sebagai tanggung jawab kita dititipi abu ini bukan sekedar menerima dana penitipan abu, namun juga setiap saat kita bertanggung jawab. Sekiranya almarhum atau arwah-arwah yang dititipkan di sini belum telah di alam bahagia, kita setiap saat membawakan doa. Ada tim doa ya yang setiap saat memanjatkan doa dan parita untuk membantu sekiranya leluhur itu belum telah di alam bahagia. Semoga dengan akan dititipkan abu jenazah almarhum Bapak Sugiarto di sini, keluarga terbantu ya untuk berbakti lewat tim doa di sini untuk perjalanan arwah Bapak Sugiarto. Dan juga saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, tidak perlu larut dalam kesedihan berlama-lama. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain juga. Bahkan setiap keluarga semua akan mengalami kematian. Inilah proses kehidupan yang akan dijalani oleh setiap orang yang pernah dilahirkan tanpa kecuali. Yang bijaksana adalah segera menerima dan mengikhlaskan. Yakinlah almarhum semasa kehidupan beliau, saya yakin sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, juga pernah ya berbuat baik sebanyak-banyaknya sehingga akan mengkondisikan arwah beliau untuk segera menikmati alam bahagia. Selamat jalan almarhum Bapak Sugiarto, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.